tuturan kata-katanya. Nah, ketika semakin sedikit visual yang dikasih lihat ke anak, itu malah akan mengembangkan otaknya kan. Jadi di benaknya, di otaknya itu akan berimajinasi. Dia akan ngikutin kata-kata yang dia dengar, kemudian mulailah digambar di pikirannya. Halo, selamat siang sahabat Erlangga. Kembali lagi di AirPod Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya di hari ini. Dan bagi yang sudah beraktivitas kembali nih, tetap yang namanya menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan tentunya tak lupa juga kita harus selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kita juga harus yakin bahwa Indonesia kuat dan Indonesia pasti bisa. Oke, kalau begitu perkenalkan saya Rian. Dan saya Fiska. Nah, pada hari ini kita berdua yang akan menemani sahabat Erlangga. Dan tentunya nih kita tidak cuma berdua, tapi akan ada narasumber kita yang pastinya seru banget nih. Dan pastinya juga asik banget orangnya. Dan tapi nih sebelumnya nih ya, pasti kalian juga udah penasaran tema apa sih yang mau kita bacakan di hari ini atau yang mau kita bahas di hari ini sih? Nah, tema hari ini adalah peran storytelling dalam perkembangan anak. Betul ya Kak ya? Oke, betul sekali. Nah, seru banget kan? Kita akan membahas bagaimana nih storytelling memberi peran positif dalam proses tumbuh kembang anak. Ternyata tidak hanya aktivitas nih yang menghibur, tetapi juga mendidik anak. Oke, tentunya saya juga nggak sendiri, kita juga nggak sendiri ya Kak. Yes. Di depan kita berdua nih udah ada, dari tadi kakaknya udah ketawa-tawa terus Iya, ya betul Kak. banget. Kayaknya nggak sabar banget buat ngobrol, seru banget sih pastinya. Ya, bisa diperkenalkan Kak langsung mungkin. Dengan bisa. Kak, kok nggak bisa? Kalian aja yang gitu, kenalin. oke. Dengan Kak Ayo. Dengan Kak Aryo, halo. Halo Kak Aryo, yang dari tadi udah ketawa-ketawa aja dan di Kok sini jadi kita beban ya? distract Berarti dong. ini harus seru ya, harus seru dan asik. Oke nih sahabat Erlangga, pasti penasaran siapa sih Kak Aryo ini? Jadi Kak Aryo atau Kak Ayo ya biasanya, Kak tanpa Ayo kalau R ya. anak-anak, Oke, iya. baik. Kak Ayo ini merupakan penutur cerita atau pendongeng, betul ya Kak Ayo? Semoga. Terus Kak Ayo ini juga salah satu penulis cerita anak di penerbit Erlangga juga ya Kak ya? Ya, betul. Lalu Kak Ayo juga merupakan co-founder komunitas Ayo Dongeng Indonesia, berdiri di tahun 2011 atau memang 2011. 2011 baru Jadi berdiri. waktu itu kebetulan kita lagi duduk kan semuanya dari tahun 80-an terus oke, kita berdiri aja 2011. Oke, baiklah. Keren. Oke, sangat keren sekali Kak dan salah Kak Ayo Gak juga. tulus ya. Dan Kak Ayo juga inisiator Festival Dongeng Internasional Indonesia pada tahun 2011 juga ya Kak? 2013 kita Oh, mulai. 2013, Betul. mohon maaf, Mimpinya udah pemirsa. dari tahun segitu. Oke. Oke, baik. Dan Kak Ayo juga merupakan inisiator dan juga co-founder Forum Dongeng Nasional di 2016 ya Kak? Iya, banyak banget sih. Iya, Itu banyak apa banget, aja Kak. isinya? Masih ada Lanjut, dua iya lagi. betul, masih ada Astaga. dua lagi. Terus yang berikutnya ada apa nih Kak? UNICEF Champion for Children. Apa Iya. salah? Bener. Jadi waktu itu UNICEF ngasih penghargaan Oke. itu. Di tahun 2016 ya Kak ya? 2016. Nah, bener nih kali ini. Dan Kak Ayo juga merupakan co-founder dari Federasi Pendongeng Asia atau FISFES dibacanya Kak? FIS, FIS Federation of berbe- Asian Storyteller. FIS. Wow, berbasis di Singapura di tahun 2018. Iya. Oke. Luar biasa. Mau perkenalan diri lagi mungkin Kak? Boleh Ya, dari awal ya. Halo sahabat Erlangga, aku Aryo atau disebut juga. Oke, baiklah. Oke, kita mulai aja kali ya Kak ya Iya, sesi betul. tanya jawabnya. Boleh Iya. Kak Rian? Aku yang tanya duluan boleh? Jangan Oh jangan. Oh iya maaf, silakan dijawab. Oke. ditanya dong. Oh iya. Oke nih Kak Ayo nih, pertanyaan pertama udah kayak nanya Iya, cepat ya. ini kayak ujian. Pensil 2B-nya aku belum dapat. Kayak kuis. Nah nih Kak, selain seorang penulis cerita anak nih, Kak Aryo Zidni ya Kak, atau yang biasa disapa Kak Ayo ini juga merupakan storyteller. Sebelumnya nih, Kak Ayo ini mungkin bisa cerita buku cerita anak apa saja yang sudah ditulis oleh Kak Ayo.
Ada beberapa buku cerita yang sudah ditulis, yang diterbitkan, tapi ada yang masih dalam proses nih sama Erlangga. Ada kalau nggak salah 5 buku sama Erlangga. Wow. Tapi sebelumnya ada beberapa juga sih. Ada yang atas nama sendiri, tapi ada juga yang menuliskan untuk beberapa project campaign gitu. Kalau kayak gitu kan aku nggak kelihatan. Lumayan lah, ada lumayan lah. Oke. Aku nih, gantian aku yang nanya ya. Sabar. Kak Fiska, Kayak nggak sabar banget pengen nanya sama Kak Ayu, soalnya aku ngefans banget gitu sama Kak Oh Ayu. iya? Tapi kok tadi masih baca? Aku mau nanya nih, gimana sih Kak cara biar bikin cerita anak itu tuh menarik banget gitu, dan kayak anak tuh penasaran, aku pengen baca bukunya nih, kayak gitu. Gimana ya? Sebenarnya masih belajar sih, terus belajar kan. Karena kalau setiap kali nulis itu pasti materinya ada tantangan-tantangan baru lah. Tapi pegangannya kalau misalnya nulis itu selalu memposisikan sama target pembacanya. Jadi anaknya tuh usia berapa. Jadi pada usia segitu kira-kira dunianya seperti apa sih, bahasanya gimana, terus mereka tertariknya dengan topik-topik yang seperti apa. Oh, tetap gitu. mengikuti dengan perkembangan anak juga gitu ya? Ya, jadi kalau mau nulis ya lihatnya tulisannya itu dari sudut pandang anaknya, bukan betul. dari sudut pandang orang dewasa. Jadi nulisnya lebih enak, nggak terbebani. Biasanya kan kalau orang dewasa tuh nulisnya terbebani dengan pesan moral. Itu yang itu udah berat tuh. Gitu. Oke deh. Oke nih Kak. Selanjutnya nih, ceritanya gimana sih Kak bisa menekuni dunia storytelling ini? Ini ceritanya agak sedih. Enggak sih sebenarnya. Ceritanya ini dulu udah lama sih. Aku dulu sempat kuliah, untungnya. Alhamdulillah Alhamdulillah. Di kampus itu dulu kuliahnya di sastra kan. Di situ ada satu mata kuliah yang aku suka. Nah, namanya mata kuliah itu bacaan anak. Belajar di situ tentang psikologi perkembangan anak juga dikenalin. Terus gimana sih perkenalan anak-anak kepada bahan cerita yang baik. Terus pengenalan jenis-jenis cerita dan lain-lain. Nah, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mempromosikan buku. Ternyata bisa lewat mendongeng atau storytelling. Nah, terus di situ dikasih tugas. Tugasnya adalah kamu pilih mau nulis cerita anak atau mau mendongeng gitu. Terus aku ambil dua-duanya. Wow. Dapat A dong kan. Wow. Terus keren sangat gitu kan. caper sekali. Pengen. Terus dosennya penasaran, ini kok ada cowok ngerjain tugas dua-duanya di antara, soalnya itu sebenarnya mayoritas kelasnya cewek. Oh gitu. Terus akhirnya diajak lah, Aryo kamu mau ikut nggak? Aku ada project dongeng nih ke rumah sakit gitu. Oh boleh mbak, boleh gitu. Dosennya aja dipanggil mbak, padahal dia kumisan. Enggak. Aduh dagelan mulu namanya, ya Kak ya. Namanya Bu Nina, tapi karena masih muda lah, jadi dipanggilnya Mbak. Boleh Mbak, aku ikut gitu. Jadi tahun 99 lah kurang lebih. Terus diajak ke waktu itu di RSCM. Buat anak-anak kanker sama tumor. Jadi di gedung thalassemia wing barat di kelas 3 lah, lantai 2. Jadi ada satu ruangan itu ada tempat tidur tuh kanan kiri, ada sekitar 20 tempat tidur. Nggak ada AC-nya. Oke. Diperjelas lagi. Iya, harus deskriptif. Nah, pas sampai sana dosenku tuh bilang, nanti kita kesini cuma mau menghibur ya, ngedongeng gitu. Oh ya oke gitu, tapi kamu kuatin. Ternyata yang dirawat itu adalah anak-anak kecil. Jadi ada anak TK, ada yang anak SD, ada beberapa anak SMP lah, tapi kebanyakan anak SD gitu. Pas mau datang, nah disitulah pertama kali berkenalan dengan dongeng praktek yang benernya itu gimana. Karena ketemu dengan anak-anak yang dalam keadaan yang gak begitu baik, tapi mereka tetap anak-anak gitu. Jadi waktu masuk aku nanya kan, Mbak aku ngapain? Udah kamu bilang aja sama suster jaganya gitu. Jadi pas baru masuk, suster aku mau dongeng. Itu yang tiba-tiba mukanya tuh yang, wah mau dongeng ya gitu, langsung dipegang tangannya, langsung ditarik ke ujung ruangan. Ada TV kan di atas 14 inch, TV-nya dimatiin, aku disuruh duduk di situ, anak-anaknya dikumpulin. Terus orang tua, dokter, suster pada mundur ke belakang dekat pintu masuk. Terus aku yang krik. Aduh terus gue ngapain ini? Dikumpulin sama anak-anak. Jadi
kondisi anak-anaknya itu memang waktu itu karena baru pertama kali kan, jadi belum nyaman ngelihatnya. Karena mereka kemoterapinya tuh rutin dan kondisinya nggak begitu baik yang dirawat inap pada saat itu. Itu jadi yang kurus kering, yang karena kemoterapi kan kena radiasi kan, jadi rambut-rambut dan ininya kan rontok kan. Nah mereka bawa infus, duduk gitu, terus nungguin kayak aku butuh cerita gitu, terus yang kan jadi beban kan, aduh pressure-nya double ya kak? Ih banget gitu kan, terus apalagi nggak ada kamera nih, jadi nggak bisa melambaikan tangan untuk tolong gitu. Iya makanya, tapi habis itu ingat, oh iya kamu kesini mau dongeng untuk menghibur aja ya gitu, jadi ya udahlah akhirnya mulailah bercerita. Nah ketika bercerita itu mulai merasakan kok mereka sangat senang banget, padahal ini cuma satu cerita. Aku nggak bawa hadiah, nggak bawa alat bantu, nggak bawa boneka, nggak niru-niruin suara, nggak cuma duduk aja biasa, sederhana banget ceritanya. Tapi mereka seneng banget, dan kemudian orang tuanya juga seneng. Nah dari situlah mulai ngerasa kayak ternyata dongeng itu luar biasa ya gitu. Cuma kita berbagi satu cerita, tapi ketika itu disampaikan dengan baik, ternyata pengaruhnya itu luar biasa, bener. Jadi abis itu mulailah menggali dongeng, mempelajari, bikin riset, bikin penelitian, bikin percobaan banyak sampai sekarang gitu. Wah keren banget nih, berarti bener-bener pengalaman pertamanya itu langsung terjun ke lapangan yang double pressure. Gak ke lapangan juga. Sih, itu ke dalam ruangan di rumah sakit. Oh iya, mohon maaf ya Kak. Oke nih lanjut nih Kak, dari tadi kan kita selalu membahas dan baru sekali, belum selalu. Dari tadi tuh kita tuh berbicara storytelling. Mungkin sahabat Erlangga di rumah juga masih ada yang belum tahu nih Kak, storytelling itu sebenarnya apa sih gitu. Bisa dong Kak Ayo jelasin ke kita. Gak bisa, gimana ya? Ya please Kak, please oh banget. Ya udah oke. Gampang menyerah. Storytelling mendongeng itu sebenarnya dia adalah seni bercerita, seni bercerita biasa. Jadi yang dipergunakan paling kuat adalah kemampuan kita berkomunikasi sehari-hari, gitu. Yang aku percaya adalah setiap orang itu bisa bercerita, bisa mendongeng, gitu. Nggak susah kok. Intinya sebenarnya menyampaikan ide, gagasan melalui sebuah cerita, gitu, kepada orang lain. Dan itu caranya bisa macam-macam, tekniknya bisa macam-macam, tergantung bisanya apa. Kalau misalnya Fiska misalnya jagonya nyanyi kan, nah itu bisa tuh. Itu aku banget sih emang. Nah ya kan, berceritanya sambil nyanyi. Wow. Karena kesukaannya nyanyi. Jadi kalau kita pakai dengan sesuatu yang kita suka itu biasanya akan lebih kuat nyampainya. Iya benar. Gitu. Jadi bisa pakai teknik apapun deh. Kalau misalnya jagonya gambar, Kakak Aryan bisa sampai pakai menggambar ceritanya gitu. Atau masak misalnya. Sambil masak, sambil Enggak, makan. maksudnya masak dulu, makan habis itu baru cerita. Kan jadi ini kan bertenaga. Aduh. Baru saya mau tanya beneran gak bisa cerita sambil masak. Tapi bisa kok bisa. Aku pernah bikin ya? namanya cooking storytelling gitu. Jadi Itu pakai kayak seru makanan, pakai masakan gitu. Itu bisa. Tapi masakan udah jadi atau lagi Sambil masak. masak? Sambil masak itu juga bisa sambil cerita. Tapi habis itu makanannya udah jadi, bisa diceritakan kan dari setiap masakan tuh ada ceritanya iya, kan. benar juga. Gitu. Itu bisa seru banget. Berarti nih Kak Ayo nih, awalnya tuh Kak Ayo tuh menulis buku dulu atau storyteller dulu? Storytelling dulu. Oh storytelling bercerita dulu. Barulah riset, melakukan riset dan segala macamnya, barulah jadi tulisan. Ya, jadi kebanyakan awalnya dulu adalah dari baca buku. Karena dari kecil banget aku suka banyak baca buku kan. Di rumah tuh buku ada banyak banget. Nah ternyata ketika dihadapkan dengan kenyataan, aku suka dengan mendongeng, terus mulailah keluar cerita-cerita yang disuka itu. Jadi akhirnya banyak diceritain. Tapi abis itu lama-lama mulai, kayaknya aku punya banyak ide deh tentang cerita itu. Mulailah diceritakannya itu ditulis dulu gitu. Oke. Nah nih Kak, apa sih manfaat storytelling itu untuk mungkin untuk anak-anak atau mungkin juga untuk orang tuanya atau mungkin untuk guru sendiri tuh apa sih Kak manfaat dari storytelling itu? Manfaatnya banyak. Beberapa diantaranya adalah yang pertama itu misalnya menumbuhkan imajinasi. Karena kalau misalnya bercerita biasanya alat bantunya kan semakin sedikit itu sebenarnya semakin bagus. Meskipun kedengarannya agak susah karena menarik perhatian anaknya susah kan. Iya, tapi sebenarnya semakin sedikit alat bantu itu adalah yang paling bagus buat anak karena mereka cuma mendengarkan narasi dari kita nih, tuturan kata-katanya. Nah, ketika semakin sedikit visual yang dikasih lihat ke anak itu malah akan mengembangkan otaknya kan.
Jadi di benaknya, di otaknya itu akan Berimajinasi. berimajinasi. Dia akan ngikutin kata-kata yang dia dengar, kemudian mulailah digambar di pikirannya. Dan ada rasa yang juga menambah pengaruh dari dia menggambarkan imajinasi itu kan. Misalnya kita cerita tentang raksasa. Raksasa itu kemudian marah sekali. Kan itu ada rasa yang berbeda kan. Nah itu mulailah, oh berarti raksasanya mungkin jahat nih. Matanya melotot, agak merah, terus apalah rambutnya gimbal berdiri-berdiri gitu. Atau Ada tanduknya. ada tanduknya. Kayak gitu gak sih Kak? Bisa jadi, Bisa jadi, tergantung kan? dari benak dan Benar. imajinasi anak-anak Iya, kan. benar. Itu misalnya satu itu. Terus kemudian kalau misalnya, karena aku suka baca buku kan, jadi biasanya cerita-ceritanya itu asalnya dari buku. Nah kalau bercerita itu kan ada dua, satu bercerita biasa, satu lagi itu namanya membacakan cerita. Jadi kalau membacakan cerita itu pakai buku. Nah kalau pakai buku itu ada perkembangan berbahasa yang baik buat anak. Jadi kemampuan berbahasa anak tuh bertambah. Karena mereka mendengar kosakata baru. Kemudian kalau pakai buku kan ada ketentuan baku dalam menuliskan ceritanya kan. Nah itu mereka memahami juga tentang selain perbenaran kata tentang berbahasa yang baik dan benar itu gimana kayak gitu. Jadi ada banyak sih. Kalau buat orang tua salah satunya adalah melepaskan stres. Oh betulan Itu Kak, ada bisa melepaskan penelitiannya. stres. Betul, itu stress release. Jadi tapi mendongengnya harus dilakukan dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi nggak terbebani. Jadi kalau dongengnya terbebani tuh udah ya gitu aja ya ceritanya, udah. Sekarang kamu pikirin ya menilai moralnya apa, abis ini aku balik lagi gitu. Terus orang tuanya pergi update status dulu atau apa, baru balik lagi nanya. Capek banget deh abis nyeritain anak gue. Kan gitu. Atau enggak yang baik-baik cekrik foto gitu. Aku habis ceritain anakku nih cuwiwiw gitu kan. Padahal dia nggak sepenuh hati gitu kan. Tapi kalau sepenuh hati biasanya, nah yang harus diingat adalah yang tadi aku bilang, mendongeng itu adalah komunikasi. Kalau komunikasi itu kan dua arah kan. Betul. Jadi ada tektokan kan. Kalau aku ngelucu kamu ketawa. Kalau nggak ngelucu ketawa aja kan, menghargai kan. Nah ini kita menghargai. Nah, ini menghargai kan. Nah, kalau orang tua bisa melakukan itu sama anaknya kan seru tuh. Nanti ketawa, nanti kelitik-kelitikan. Oh masa ini kayak gini gitu. Jadi kalau orang tuanya dikritik, Bapak dongengnya kok nggak bagus? Apa nggak bagus? Kamu menurut kamu ini apa? Susah loh itu ini. baperan Nah, bapaknya. itu kan itu kan nggak boleh kan. Iya. Wah masa sih nggak bagus? Emang yang bagus gimana sih? Aduh aku ajarin dong. Coba Kan malah contohin, jadi contohin. tektokan, Ya, malah jadi ada benar-benar. komunikasi. Nah itu seru sebenarnya. Dan itu ternyata bagian dari stress release juga buat orang tuanya. Karena ada momen ketika dia bebas dari beban memikirkan macam-macam gitu. Dan dongeng itu harus kayak gitu sebenarnya. Kita nggak boleh terbebani dengan nanti harus tutup dengan pesan moral ya, harus disimpulin ya gitu. Santai aja lah. Iya benar. Oke, sekarang aku nih gantian yang mau tanya. Oke. Tadi kan Kamu punya waktu 3 menit. Oke, aku harus buru-buru banget. Jadi kan ya 3 menit itu lama. Jadi tadi Kak Ayo kan sempat bilang susah untuk menarik perhatian anak nih Kak. Nah ada gak sih tips and trick buat kita nih, misalnya kita mau cerita nih ke ponakan-ponakan kita, sepupu-sepupu kita, gimana sih caranya untuk bisa menarik perhatian biar ya udah fokusnya sama kita gitu. Karena kan aku mau cerita loh kayak gitu. Itu ada gak sih tips and tricknya Kak? Gampang sebenarnya, tapi banyak orang berpikiran itu susah. Yang paling mudah adalah kalau mau menarik perhatian anak, jangan jadi orang dewasa banget. Kalau orang dewasa tuh kebanyakan bapir ya, Baper. bawa pikiran. Itu baik. Anak kecil yang baper, bawa perasaan. Oh iya benar-benar. Jadi kalau orang dewasa itu kalau ada apa-apa itu pasti dipikirin. Misalnya kamu nih ketemu orang dewasa, pasti kamu mikirin, ini siapa ya? Ini dia dari mana ya? Ini dia mau ngapain ya? Ini kalau ngajak kenalan, emang nih siapa nih ngajak kenalan? Kok gini sih? Iya sih. Nih, maksudnya Iya. apa nih? Ini dari mana nih? Apa nih? Iya. Itu dipikirin. Jadi orang dewasa tuh kayak gitu. Jadi kalau mau ada acara apapun itu juga pasti ditanya. Misalnya ada seminar atau ada workshop apa, pasti dicari tahu dulu, nih narasumbernya siapa, pembicaranya siapa, kompeten nggak di bidangnya, terus aku dapat apa, ada apa aja, bayarnya berapa, bayar segitu, aku dapat apa, kayak gitu kan. Nah itu orang dewasa, karena orang dewasa itu sudah dibatasi oleh pengetahuan, informasi, sama pengalaman. Benar. Jadi mereka tuh mikirinnya banyak, menghubungkan ke segala macam itu. Nah tapi kalau anak-anak sebenarnya itu mudah, mereka tuh baper, bawa perasaan banget. Jadi kalau ada acara apa-apa itu nggak pernah dipikirin pentingnya apa buat mereka dapat apa, terus narasumbernya itu siapa, atau
pernah gak sih datang ke acara ulang tahun anak-anak ada badutnya, terus badutnya dibacain dulu profilnya, kurikulum vitae-nya kayak tadi. Adik-adik, sekarang kita akan ada hiburannya badut. Om Badut silakan. Tapi sebelum Om Badut ini menghibur, kakak perkenalkan dulu ya. Jadi Om Badut ini lulusan S1 dari Sekolah Badut Nasional. Dia Certified International Clowning dari Itali loh. Dia punya pengalaman membadut, makan sulap. Kan, makan sulap. Iya, makan sulap. Jadi salah kan. Itu hilang udah anak-anaknya gitu kan. Udah bawa kadonya aja lah pulang, balik lagi gitu. Tapi kebanyakan kan pasti langsung ada nyanyian, langsung dibuka dengan kegiatan yang menyenangkan, ada senyum, ada ketawa gitu loh. Jadi anak tuh dari awal tuh sudah merasakan, wah ada acara apa nih, kayak gitu. Lihat aja kalau orang dewasa ngomong sama anak kecil, kamu dari mana? Dengan senyum, nadanya enak. Kan nggak mungkin kalau sama orang dewasa, ya ampun, kalian dari mana? Padahal baru ketemu kan bisa, maaf kalian dari mana ya? Kan nadanya biasanya beda. Tapi aku kayak gitu lagi. Tadi pas ketemu Kak Ayo kayak, iya Kak, tadi aku langsung kayak gitu. Kamu kan emang gitu, caper. Bener Tapi lagi. sebenarnya intinya, kalau ke anak-anak itu mudah kok, asal kita tidak terbebani dengan aturan-aturan orang dewasa. Harus formal, harus ada tujuan yang jelas, harus dijelasin dulu. Pokoknya bikin menyenangkan aja pasti. Jadi intinya kalau dirasa dari awal sudah menyenangkan, nanti anak-anak tuh pasti akan ikut. Gitu. Kayak ke bawah suasana gitu ya Kak ya? Bener, mereka akan ngikutin itu kok. Oke nih Kak, berarti apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan seseorang storyteller nih saat mereka membawakan cerita? Kan tadi kan kalau Kayo bilang kan biasanya nih orang dewasa nih pasti kebawanya bapir, bawa pikiran. Nah itu tuh harus seperti apa tuh Kak? Sederhananya nomor 1, mereka harus tahu tujuannya mau ngapain kalau mendongeng. Mereka mau cari apa untuk mendongengnya? Mau cari hiburan. Jadi bisa kok orang dewasa itu cari hiburan juga dengan mendongeng kayak tadi kan stress release itu. Atau mau cari uang karena profesiku adalah mendongeng misalnya. Atau aku hanya mau berbagi gitu. Jadi tujuannya beda-beda, sosial, mau profit, mau apa ini beda-beda. Nah tapi itu juga nanti akan menentukan bagaimana cara dia mendongeng nantinya gitu. Kalau udah dapet tujuan ya ingat juga mendongeng itu harus dilakukan sepenuh hati. Karena kalau enggak anak-anak tuh akan kerasa kok kalau misalnya kita pura-pura atau setengah-setengah lah. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood terus kemudian kita cerita itu pasti akan kerasa banget tuh ceritanya tuh nyampenya nggak enak gitu. Nah yang keberapanya setelah dari itu semua yang tadi itu yang penting juga adalah kita harus memperhatikan cerita. Nah tipsnya untuk memilih cerita, pilih cerita yang kita suka. Kita sukanya cerita yang seperti apa, kemudian kalau misalnya ketemu cerita itu, kita harus kira-kira anak yang akan mendengarkan itu suka nggak dengan cerita itu, gitu. Nah kalau misalnya udah, ya dilakuin aja. Karena mendongeng itu sebenarnya dia adalah accrued skill, jadi skill yang perlu dilatih. Jadi tidak sepenuhnya bergantung sama bakat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan, nanti lama-lama kita akan jadi memahami, oh cara aku mendongeng ini nyamannya begini. Kemudian, oh anak-anak dengan usia segini, itu mereka senangnya yang seperti ini. Gitu, lama-lama bisa sendiri kok gitu. Jadi learning by doing sebenarnya. Oh jadi jam terbang tuh menentukan ya Kak? Jam Semakin mendongeng, banyak nggak usah terbangnya. terbang. Oh ya oke baik. Tapi ngomong-ngomong nih, ada yang mau aku tanyain di sini. Kadang kan kalau orang dewasa tuh karena moodnya gampang banget berubahnya. Tahu-tahu misal nih, Kayo harus cerita nih, harus dongeng nih di saat itu. Tapi tiba-tiba mood Kayo tuh habis baca WA atau baca apa misalnya, aduh tiba-tiba berubah tuh gimana tuh Kak? Caranya biar pas cerita tuh nggak kebawa gitu. Mood yang tadi jelek. Tipsnya adalah ingat lagi yang ke nomor 1 tadi, masalah tujuan. Jadi tujuannya apa nih gitu kan? Misalnya tujuannya adalah cari uang. Tiba-tiba nggak mood, ingat aja tujuan, oh cari uang, oh berarti kalau gue dongengnya jelek nggak dapat uangnya ntar, gitu kan, ya gampang aja udah kayak gitu. Oke, gitu. balik lagi ke tujuan. Balik lagi aja ke tujuan, nanti kalau udah dapat, oh tujuannya ini, oke, berarti kemudian step berikutnya tenangin diri kan, atur nafas, atau minum air mineral, atau apalah makan permen, nyanyi-nyanyi, joget-joget, pemanasan atau apa. Kemudian baru fokus lagi, oke, plannya adalah begini, ceritanya harus begini, kemudian mulai. Gitu. Oke. Ya, jadi selama Kak Ayo itu formal. Oh ya, formal banget ya. Selama Kak Ayo itu storytelling nih pasti kan pengalamannya banyak banget ya Kak. Enggak sih, biasa aja sih. Duh Kak, please banget dong. Iya. Please banget ini mah. Ada gak sih Kak kesulitannya atau enggak hal yang pengalaman yang enggak enak gitu?
Pengalaman yang nggak enak. Oh dulu ada. Apa tuh? Boleh, Kak, cerita? Dulu kebetulan waktu bulan puasa Ramadan. Terus waktu itu lagi kerja nih. Jadi aku belum full time mendongeng waktu itu, masih kerja. Nah waktu lagi kerja itu kemudian ada temen yang ngubungin, yuk bisa nggak bantuin dongeng gitu. Dia lagi jadi panitia di remaja masjid itu di Al Azhar. Gitu sama teman-teman remaja masjid nih, gitu. Kita lagi bikin pesantren kilat. Gitu. Kamu dongeng ya buat anak-anak. Oh boleh, oke gitu. Udah diatur nih tanggal berapa, jam berapa. Jadi waktu itu sore-sore lah sekitar jam 4 gitu. Ya udahlah, pulang lebih cepet dari kantor, datang ke sana. Nah karena mikirnya oke, dongeng Ramadan, pesantren kilat, dongeng buat anak-anak. Jadi siapinlah cerita-cerita Islami gitu, sama bawa boneka. Itu bonekanya boneka-boneka binatang-binatang gitulah, jadi ada satu tas khusus sendiri. Udahlah sampai di sana disambut, ayo, udah langsung masuk ke aulanya yang di lantai bawah gitu. Nah udah berkumpul nih beberapa orang, terus kenalan, ini kenalin gini, wah banyak juga ya gitu. Terus duduk nungguin, terus tanya, ayo yuk kalau mau mulai. Hah? Anak-anaknya mana? Ini anak-anak. Jadi maksudnya anak-anak itu adalah sebutan untuk remaja masjid. Jadi isinya orang-orang dewasa, bukan anak-anak kecil. Lah ini yang tadi kenalan sama gue, iya anak kecil kirain, bukan orang gede. Kan remaja masjid. Oh salah pikir kan. Jadi jatuhnya stand up ya Kak. Jadi ngedrop banget. Oke, aku jujur ya, aku udah nyiapinnya adalah dikeluarinlah semua boneka-boneka itu. Ini cerita buat anak kecil, mikirannya anak SD, anak TK, makanya bonekanya binatang. Terus kalian kan udah gede ya. Terus aduh ini cerita apa gitu. Ya udahlah, tapi inget lagi sih dulu. Kebetulan aku sempat belajar bareng sama Pak Raden kan. Bukan belajar bareng tapi belajar sama Pak Raden. Pak Raden yang Unyil. Ya Unyil, Pak Suyadi. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Congrats ya Kak. Nah, dia nggak pernah ngajarin sebenarnya, tapi dia selalu ngajak, kemudian menunjukkan apa yang dilakukan begini. Jadi kalau misalnya dia dongeng tuh, aku suka di bawah. Jadi dia kan duduk di kursi meja, kemudian dongeng biasanya beberapa suka menggambar, beberapa suka pakai boneka-boneka unyilnya. Nah itu dongengnya di meja. Nah aku suka di bawah duduk di kolong meja. Jadi milihin bonekanya. Oh gitu, serius? Iya serius. Jadi lama-lama tahu, oh abis ini ceritanya boneka yang ini, abis itu yang ini, abis itu yang ini. Oh gitu. Oh itu betulan Kak? Bener-bener di bawah mejanya Pak Raden? Beneran di bawah meja. Gitu. Ya kelihatan sih nggak ngumpet banget. Tapi beneran di bawah meja gitu. Ya nggak di kolong ya, di bawah meja ya posisinya ya gitu. Nah itu karena pengen belajar kan. Jadi kalau misalnya dia ada acara nih, aku datang ke rumahnya, terus kita naik taksi bareng, aku bawain tasnya, bawain boneka ini segala macam. Pokoknya di jalan ngobrol aja. Karena emang pengen belajar tentang dongeng itu gimana. Ternyata sedekat itu sama Pak Raden? Ya adalah sekitar 20 cm lah jaraknya sama 10 cm. Nah tapi dari situ aku yang nomor satu banget yang dipelajarin itu adalah mendongeng itu jujur. Gitu, jujur aja. Kalau misalnya kita gugup atau nggak siap atau apa, tapi kita harus atau mau banget mendongeng, kita bilang aja dulu di awal gitu. Nah akhirnya itu yang aku lakuin ketika ke remaja-remaja itu ya. Itu pertama kali sih mendongeng untuk remaja, orang dewasa malah kebanyakan. Dia bilang, aku mau sih ngedongeng, tapi jujur aku sebenarnya belum nyiapin ceritanya. Aku nyiapinnya adalah cerita buat anak-anak kecil, gini-gini dikeluarin. Tapi ya mereka ketawa lah ini segala macam. Tapi itu jadi menyenangkan karena menurunkan ekspektasi mereka, kemudian menurunkan kecemasanku karena gimana nih ceritanya apa gitu. Nah kemudian tapi itu sambil mikir sih ceritanya apa muter gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ceritalah pengalaman pribadi, personal story yang berkaitan dengan itu. Ya di akhirnya adalah pesan-pesannya gitu, tapi tetap diceritain gitu. Tetap pakai boneka-boneka yang tadi udah dibawa, Kak? Enggak. Habis itu dijual aja. jadi tuh tetap kasih unjuk, aku tuh bawa boneka ini loh, tapi yang diceritain nggak itu Kak? Enggak itu. Tapi yang jelas mereka tahu gitu loh, kenapa dari tadi bonekanya tuh dipegangin, tasnya itu dipegangin gitu. Karena sebenarnya pas mau cerita dibuka, kemudian dikeluarin pelan-pelan, itu yang wah, anak-anak tuh biasanya gitu. Suka. Nah kali aja mereka juga suka Kak. Iya Kak. Ya enggak. Kan mikirnya apa sih ini udah gede gini, ceritanya boneka. Ini siapa sih?
Ntar gue bikin dosa lagi. Bulan Ramadan. Tapi Pak, waktu cerita itu tuh kan karena remaja ya, berarti di akhirnya ada pesan moral dong? Enggak, tetap enggak ada. Aku tipe orang yang tinggi, atletis, terus. Jadi ria ya. Jadi aku adalah orang yang nggak suka sebenarnya untuk menyimpulkan cerita, untuk menyebutkan pesan moralnya dari cerita itu. Gitu. Biasanya cerita itu peganganku adalah dari dulu kayak gini. Kalau misalnya kita nonton film nih di bioskop, gitu. Misalnya kita barengan nih nonton. Abis nonton kita kan nggak pernah ngebahas tentang pesan moralnya kan? Enggak sih. Iya sih. Enggak. Atau nonton drama Korea atau apa, ada teman yang suka nonton yang sama, serial Korea yang mana, kan nggak mungkin kan kita ngomong, abis nonton ini tahu nggak, itu ternyata berpengaruh banget sama hidupku, jadi ternyata kita harus bisa teguh banget ya, kan nggak membahas tentang kan, paling sesuatu yang seru dari cerita itu, yang berkesan banget, yang dramatis banget, yang apa, kan kayak gitu kan, jadi sesuatu yang memang menarik dari ceritanya. Nah kenapa? Kalau itu kita lakukan sehari-hari, setiap kali kita menikmati sebuah cerita, tapi ke anak-anak itu enggak. Malah mereka kita bebani dengan pesan moral, kita simpulin gitu. Nah, aku berpegangan sama itu. Jadi kalau misalnya orang tua atau guru mau menekankan pesan moralnya, caranya bukan seperti itu. Caranya itu kita bikin kayak diskusi yang terbuka. Gitu. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan terbuka. Menurut kamu tadi ceritanya gimana? Apa yang kamu suka sama ceritanya? Ada apa sih dari cerita itu? Emang ada yang nggak baik dari ceritanya? Memangnya ada yang baik? Apa yang baik? Yang kamu suka tokohnya yang mana? Gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat banyak banget. Kita bisa tahu daya tangkap anak sedalam apa. Kita bisa tahu apa yang mereka suka. Kita bisa tahu ternyata mereka nggak tahu apa-apa, jadi aku cerita apa enggak tadi, gitu kan, suaranya kedengeran apa enggak, gitu. Itu akan lebih bagus sih, gitu. Oke. Lalu? Kalian mungkin mau tanya lagi? Aku aja gimana? Jangan dong Kak. Oke deh, aku aja deh. Gimana nih Kak? Jadi kan aku jadi tertarik banget nih, pengen, karena kan emang aku orangnya tuh suka banget cerita. Gitu. Kok ria? Sambil lihat kamera. Aku tuh suka banget cerita orangnya. Terus tapi kadang kalau untuk cerita ke anak-anak kecil itu, jadi aku kadang suka nggak pede tuh Kak. Nah gimana tuh? Biar aku tuh pede dan aku tuh yakin kalau cerita gue ini menarik nih gitu. Itu gimana sih? Kalau cerita, ini ada dua ya. Satu, kita menarik perhatian sebelum cerita itu dimulai. Berarti kan kita nih yang keluar duluan nih. Nah itu sebenarnya harus ada ini sih beberapa kebiasaan yang harus kita mulai dulu. Gitu, kita harus tahu bahwa kita berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak itu seperti apa? Terutama anak-anak kecil ya. Kan anak-anak tuh ada banyak, ada anak kecil, ada anak yang gede kan. Ini kan kayak gini anak gede kan? Iya kan. Kalian anak-anak dari seseorang kan, anak gede. Anak baru. Nah, kalau anak-anak yang kecil-kecil ini kan mereka makhluk yang jujur dan spontan. Jadi kalau ada apa-apa, jadi itu mereka bisa langsung nanya, mereka bisa langsung nyeletuk, mereka bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kita tidak memahami itu, kita akan menganggap itu semua adalah gangguan. Gitu. Kita akan merasa, ini kan aku cerita belum selesai, ini mana orang tuanya, coba nih tarik ke belakang gitu kan. Aduh, iya lagi takutnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dipahami dulu kan. Jadi kita harus tahu anak-anak tuh seperti apa. Kemudian anak-anak setiap usia itu mereka punya ketertarikan yang beda-beda. Anak TK, anak PAUD misalnya, mereka nggak bisa tuh cerita-cerita rakyat, itu rumit, itu berat. Nah itu biasanya anak SD, anak SMP. Kalau anak TK ya sederhana aja lah, cerita yang topiknya tentang makanan misalnya, udah tentang itu aja, tentang permainan sehari-hari, udah itu. Nah jadi ketertarikan dan topik-topik yang relate, yang berhubungan dengan anak-anak usia tertentu itu juga kita harus pahami. Nah kalau udah, kita udah bisa tahu tuh bahasanya gimana. Jadi sebelum mulai cerita, datang dulu, lihat dulu, ngobrol, kenalan. Halo, aku nanti mau dongeng loh. Oh, bonding lah kayak. Ya, bonding kita ngebangun perkenalannya itu. Jadi mereka nggak kaget gitu. Nah, kemudian baru pas mau mulai cerita, kita kondisikan. Kita harus bikin mereka siap juga gitu. Jadi jangan mendongeng kalau misalnya mereka habis olahraga gitu, habis panjat pinang 17-an, apa ini segala macam, terus sudah turun. Ayo sekarang kamu mau denger cerita nggak? Lagi ngos-ngosan, benerin lumpur di jidatnya. Kan nggak bisa kan gitu. Jadi harus siap tuh waktunya. Nah kalau siap ya kitanya juga harus siap gitu. Kita nggak
tipsnya kalau yang aku suka bagi ke orang tua sama guru, kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Karena kalau mencari waktu luang kita nggak ketemu nih. Tapi kalau meluangkan waktu, kita akan benar-benar mempersiapkan gitu. Nah nanti kalau udah kayak gitu, gampang deh. Oke nih, misalnya nih aku cerita nih Kak, terus anak-anak kecil kayak ya udah cuek aja, nggak perhatiin aku gitu. Kan aku jadi drop sendiri dong. Baper ya. Baper jadi baper sendiri. Nah itu gimana tuh Kak ngatasinnya? Gak apa-apa, mendingan daripada drop bareng-bareng, mendingan drop sendiri kan. Sumpah aku udah serius. Oh iya. Kalau anak-anaknya begitu ya, nah serunya mendongeng sebagai sebuah komunikasi, bukan sebagai sebuah pertunjukan, itu kita bisa berubah dengan cepat, kita bisa fleksibel di dalam kegiatannya dari awal gitu. Jadi kita olah terus tuh. Kalau pertunjukan misalnya teater gitu. Kalau teater ya udah mulai aja terus sampai naskahnya selesai, sampai pertunjukan selesai. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada yang nanya, perasaan tadi dia keluarnya ke sana deh. Terus tokohnya jelasin, iya kan dia datang dari situ dan itu kan boleh. Kan nggak mungkin dijelasin kan. Nah tapi kalau mendongeng itu bisa banget. Nah kalau anak-anak yang nggak memperhatikan, anaknya tiba-tiba mukanya nggak sesuai dengan cerita. Misalnya ceritanya seru, kita udah sekuat tenaga, sekuat energi kita bikin lucu. Tapi anak-anak tuh yang datar aja mukanya. Terus kita, aduh ini harus diapain ya gitu kan. Nah, itu harus dipikirin, kita yang harus mikir. Ini kenapa? Apakah joke-nya terlalu tinggi? Apakah ngomongnya terlalu cepat? Apakah pengucapannya nggak jelas? Atau ada apa nih? Apakah volumenya nggak kedengeran? Atau apa? Nah itu harus cepat diolah. Ya intinya balik lagi, jujur aja. Boleh kok kita tanya. Kalau misalnya responnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita boleh nanya. Kenapa sih nggak lucu ya? Ya udah kakak coba lagi ya gitu. Kakak coba akan jadi lucu ya. Sebenarnya mendongeng itu adalah itu yang dicari. Harus santai gitu. Nah itu dongeng. Kayak gini nih. Ininya melorot kan. Benerinnya santai gitu ya. Aja. tetap classy. Kak, kan di sini kan dongeng itu identik memang mesti gembira, atau boleh nggak sih dongeng buat anak biar jadi tidur atau bagaimana nih khususnya buat orang tua? Oh boleh. Dongeng itu tidak harus cerita lucu sih, tidak harus cerita yang menggembirakan, tapi dongeng itu akan selalu happy ending gitu. Di dalam ceritanya dia bisa cerita tentang kesedihan, bisa cerita tentang luka, tentang kematian, tentang kehilangan, sesuatu yang sedih, tapi biasanya ditutup dengan resolusi atau solusi cerita yang dia baik gitu loh, yang happy ending gitu, yang dia menetralisir perasaan-perasaan negatif yang diperkenalkan di dalam cerita. Kalau diperkenalkan perasaan negatif dalam cerita itu kan biasanya pengaruh ke orang yang mendengarkan, akan terbawa kan. Jadi kan dia belajar berempati juga kan, merasakan di situ. Nah itu bisa banget, dan cerita itu tidak harus energik, tidak harus diperagakan sambil lari-lari, lompat-lompat apa ini segala macam, capek banget itu sebenarnya kan. Nah kalau misalnya mau tidur, diperagain cerita yang kayak gitu kan jadi nggak tidur kan. Yang tidur ya orang tuanya karena kecapean, tapi anak-anaknya jadi ke bawah kan, adrenalinnya naik lagi gitu. Nah bisa kok ceritanya yang santai, yang tenang, yang perasaannya tuh nggak terlalu mendorong anaknya untuk energik banget. Itu bisa banget, dan itu malah diharuskan. Jadi beragam perasaan itu akan memperkenalkan. Jadi bagian dari manfaat anak mendengarkan dongeng itu ketika ada beragam perasaan yang ada di dalam cerita. Nah itu akan membuat anak-anak itu diperkenalkan dengan beragam emosi, beragam karakter. Dia akan belajar dipersiapkan lah untuk ketemu dengan dunia yang lebih luas dari keluarganya gitu. Nah ngomong-ngomong cerita nih ya Kak Piska nih. Wah waktunya sudah habis teman-teman. Jadi masih lama. Jangan khawatir. Jadi kita mau secara spontan nih ngasih kita ke Kak Ayo, ya betul. Kak Ayo pilih. Kita yang pilih atau Kak Ayo yang pilih nih? Baca dulu ya itu ya. Kak Ayo yang pilih atau kita yang pilih nih? Kayaknya kita aja deh Kak. Kita oke. Kita yang challenge Kak Ayo. Oke betul. Kita bakal pilih barang atau benda yang ada di sekitar kita nih. Coba ya, kamu Tuhan, yang pilih. Semoga. Katanya ini tanya jawab, bukan tantangan. Ada juga kita selipkan. Ada hadiah Iya dong. betul. Hadiahnya nanti, ini kan ada nih air putih. Ini air mineral, bening. Oke nih Kak. Kita pilih apa nih? Enaknya kayaknya benda aja deh. Coba, kamu yang pilih bendanya. Coba kamu pilih bendanya. Oke. Coba Kayo bikin cerita satu paragraf aja tentang kamera. Oke.
Suatu hari, ada seorang anak yang sedang berjalan-jalan di pinggir pantai. Dia berjalan dengan ibunya. Ibunya bilang, "Aku akan menitipkan kamu sama kakakmu dulu ya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan." Terus ibunya berteriak, "Kakak, sini kak, kamu temenin adik." "Aduh, aku kan lagi sibuk." Gitu. "Udah sebentar temenin adik jalan-jalan di pantai. Aku mau melakukan sesuatu," kata ibunya. Kemudian ibunya pergi. Terus kakaknya karena kesel kan, kakaknya nantang adiknya. "Adek, kalau gitu aku punya challenge buat kamu. Aku punya tantangan. Tantangan aku adalah coba kamu lihat matahari yang akan terbenam itu. Apa warnanya?" Terus adiknya teriak, "Kak, merah." Udah, cukup. Kamera Kak kan? merah. Oh iya. Aku lama banget lagi dah. Kak merah. Itu. Iya. Ya ampun, sahabat Ini benar-benar out the Iya, betul. Iya. Out Itu of the box twistnya. banget Ya sih. betul, luar Keren. biasa ya. Keren Bener banget. kan? Bener ya? Bener, Kak bener merah. banget. Iya, Ya. aku kira tuh adiknya sedang berlari-lari di pantai terus difoto sama kakaknya menggunakan kamera. Oh, Ternyata iya, tidak semudah itu. iya, ternyata plot twist banget. Oke, Tapi sahabat nggak Erlangga. lucu saudara-saudara. Gini kita Atau mereka yang menghargai. lama ya. Gini kita menghargai loh, Kak. Iya, Ayo. kalian aja lemot. Boleh diminum dulu air ininya, air mineral. Oke, terima kasih Kak Ayo. Benar-benar di luar dugaan Iya, kita betul. banget ya, Kak. Dan kita emang iya Nah, sih. mendongeng yang bagus itu sebenarnya gitu sih. Jadi kalau misalnya ketemu cerita rakyat tapi udah biasa didengar kan, Iya. kan biasanya gitu tuh. Aku udah tahu nih nanti habis itu ceritanya begini terus mereka menikah hidup bahagia kan selamanya Iya. gitu. Nah, kita bisa tuh bikin twist di akhir. Oh iya, bener Jadi banget sih. bikin sesuatu yang tidak terduga gitu. Kak merah, iya sih, iya juga ya. Oke. Masih loh. Iya masih soalnya baru nangkepnya agak lama. Mohon maaf sahabat Erlangga ya. Oke. Terngiang-ngiang loh. Oke, sayang sekali nih Kak karena keterbatasan waktu, jadi Ya. kita harus udahan dulu. Padahal seru banget dan masih Oh, banyak banget pasti. dan masih banyak banget yang mau kita obrolin ya sama Kak Ayo ini ya, Karian ya. Betul sekali nih. Tapi nih Kayo nih, pastinya sahabat Erlangga juga kecewa kalau cuman kayak gini doang kan. Enggak kok, mereka udah terhibur. Oke, baiklah. Mereka sudah puas. Ya, nanti Tapi bisa biar dibaca di lebih puas lagi komen-komennya. nih Kak. Kan Kayo kan nulis buku nih, buku cerita anak di Erlangga for Kids kan, dari penerbit Erlangga. Boleh dong Kak storytellingin tentang buku yang Kayo tulis. Oh iya. Aduh. Betul kan? Bener Jangan banget, bener banget. dong. Aku baru kepikiran Iya lagi. dong ya. Enggak Iya. boleh loh. Boleh. Belum dikeluarin. Udah. Itu nanti akan keluar dengan bentuk yang berbeda. Oh gitu. Plot twist lagi nggak nih, Kak? Bukan dari bentuk tercetak. Wah, nanti itu akan jadi bentuk Hologram. yang seru banget. Wah, ditunggu, dinantikan ya. Nggak Pokoknya sabar. Erlangga itu akan mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Oke, baiklah. Jadi nggak sabar ya Kak ya? Iya, gak sabar Nggak banget. sabar banget, parah. Ditunggu. Oke, kalau Ayo. gitu sahabat Erlangga, kita simak nih storytelling dari Kak Ayo. Kayo mau bawa cerita apa sih? Kita nggak sabar Ini serius ya? nih. Serius. Ini serius Kak. Baiklah. Serius banget. Aku kebetulan tadi dapat satu buku nih. Ini bukunya dari Erlangga for Kids, seri pengembangan diri untuk usia 3+. Ya, ini kayak susu ya. 1+, 2+, 2+, 3+. 5+. Jadi ini adalah buku untuk pendidikan anak usia dini. Judulnya adalah Tentang Memaafkan, ditulis oleh Han Chandra. Oke. Tuh, coba aku bacain ya. Tentang memaafkan. Hari yang paling menyenangkan untuk Alex adalah ketika ia bisa bermain dengan sahabatnya. Gizmo, si beruang kecil, dan teman-teman hewan lainnya dalam hutan. Setelah seharian bermain, Alex dan Gizmo merasa lapar. Mereka mencari bahan makanan untuk mereka masak. Buah-buahan, dedaunan, dan jamur-jamur yang mereka temukan dalam perjalanan. Gizmo, si beruang kecil, selalu mengikuti gerak-gerik Alex. Ketika malam, Alex
makan dengan lahap hingga piringnya bersih tanpa sisa makanan. Gizmo juga melakukan hal yang sama. Ketika waktunya tidur, Alex membersihkan diri dan menggosok giginya hingga bersih. Gizmo tidak mau kalah. Ia mengikuti apa yang dilakukan Alex. Lalu, sebelum tidur, Alex mengajak Gizmo berdoa bersama. Mereka berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang menyenangkan hari itu. Keesokan harinya, teman mereka, Koko, si kelinci kecil, datang untuk bermain bersama. Koko melihat Gizmo memegang mobil mainannya. Ia ingin sekali memainkannya. Akan tetapi, Gizmo tidak mau meminjamkannya. Koko kesal. Lalu, ia merebutnya. Tapi, oh tidak. Saat Koko merebutnya, mobil mainan tersebut malah terjatuh ke genangan lumpur. Gizmo sangat marah melihat mainannya jadi kotor. Koko ketakutan dan merasa bersalah. Lalu ia pun pulang begitu saja. Gizmo merengut sepanjang hari. Alex ingin Gizmo memaafkan Koko. Tetapi bagaimana caranya ya? Ketika sedang makan malam, Gizmo menjatuhkan gelas dan airnya tumpah, menggenang di lantai. Alex tidak melihat ada genangan air. Lalu ia terpleset dan jatuh. Gizmo merasa bersalah. Ia segera meminta maaf kepada Alex. Tapi Alex tidak marah. "Kenapa kamu tidak marah?" tanya Gizmo. "Aku tahu kok, kamu tidak sengaja. Lagi pula, kalau aku marah dan kita bertengkar, nanti kita jadi tidak bisa bermain bersama lagi." Jelas Alex. Lalu Gizmo teringat kejadian tadi siang dengan Koko. Gara-gara ia marah, Koko jadi pulang dan mereka tidak melanjutkan permainan mereka. Koko datang kembali keesokan harinya. Ia merasa bersalah atas kejadian kemarin. Dengan malu-malu, Koko menghampiri Gizmo dan meminta maaf. "Aku tidak marah lagi kok," kata Gizmo sambil tersenyum lebar. Alex senang melihat mereka berdua sudah rukun kembali. Gizmo juga berterima kasih kepada Alex karena telah mengingatkannya untuk memaafkan Koko. Lalu Alex mengajak Gizmo dan Koko untuk bermain bersama teman-teman mereka yang lainnya. Ternyata banyak hal indah dan menyenangkan yang bisa dilakukan ketika kita memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Begitu ceritanya. Oke. Keren ya Kak ya. Iya, benar-benar bisa belum kebawa. tentu ya kita bisa begitu Iya, ya. beneran bawain bisa ceritanya. terbawa suasana banget Terima sih. kasih loh. Maafin aku ya kalau aku ada kesalahan. Iya Koko. Gizmo maafkan kok. Kasih, kamu memang beruang. Yang baik. Oke sahabat Erlangga, nah itu dia tadi AirPod kita kali ini mengenai peran storytelling dalam perkembangan anak bersama Kayo.
Semoga sahabat Erlangga bisa mengambil manfaatnya, pasti banget sih, karena ini memang banyak banget manfaatnya ya kayak obrolan ini. Iya gak sih? Iya dong, seru banget juga kan? Semoga ya bermanfaat ya. Harus. Tapi semoga juga menghibur. Pasti dong, iya betul Menghiburnya banget. banget. Nah nih sahabat Erlangga, penerbit Erlangga nih punya beragam buku-buku anak, khususnya juga anak usia dini yang bisa dijadikan kegiatan belajar di rumah. Untuk anak usia PAUD tentunya ya. Dan di mana nih buku-buku ini bisa didapatkan atau bisa dicari melalui kantor pemasaran di kotanya masing-masing atau kota terdekat dari tempat sahabat Erlangga tinggal. Dan bisa juga melalui e-commerce kami di bukuerlangga.co.id. Nah, Oke, sekian nih acara AirPod kali ini bersama penerbit Erlangga dan Kak Ayo pastinya ya Kak ya. Betul Sebenarnya sekali. kita sedih banget nih. Iya nih, Kak. Harus Ya ampun, udahan kalian ngobrolnya. baik banget sampai Parah, sedih. iya kan? Oh, nangis dong. Enggak. Kok gitu? Nggak tulus nangisnya. Sedihnya. Oke, buat sahabat Erlangga yang ketinggalan AirPod kita bisa menyaksikannya bisa menyaksikan tayangannya di YouTube Erlangga Inspirasi Channel ya. Terus juga semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa.